Kita patut bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak kita pun kita ditolong untuk menaikkan akan hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang memang masih mempunyai kepekaan, segera kita itu ada sesuatu kontak dengan Tuhan. Nah, inilah tujuannya ya. Jadi anak-anak menyanyi bukan tujuannya untuk ditonton, lalu saudara itu senang, bukan itu. Tapi menolong kita untuk memuji Tuhan. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita mohon pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa surgawi, Allah yang maha ajaib, di dalam namamu, putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami menghampiri hadirat-Mu dengan kesadaran diri. Kami sebetulnya tidak berbeda daripada orang-orang yang belum diselamatkan. Kehidupan kami sama saja dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami selalu isi dengan hal-hal yang itu-itu, bahkan pikiran kami, bagaimana kami memikirkan mengenai hidup ini pun tidak berbeda daripada orang-orang di luar sana. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan ampuni kami, jikalau ada di antara kami yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi anak Tuhan, tetapi kami tidak mengalami perubahan yang nyata. Hidup kami masih sama saja. Tuhan, tolong supaya kami betul-betul boleh makin mengerti dan makin peka, sehingga setiap aspek dalam hidup kami, Tuhan, kami betul-betul ingin kuasai dan kami ingin persembahkan sebagai persembahan yang diperkenan oleh Allah. Sama seperti yang Paulus ingatkan, bahkan pikiran kami pun kami ingin persembahkan, seluruh tubuh kami pun kami ingin persembahkan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti itu di tengah kehidupan yang singkat, yang sebagian besar dari kami mungkin tidak akan melewati 70-80 tahun. Tetapi Tuhan, kami ingin di dalam kehidupan yang singkat ini, kami boleh mendemonstrasikan kehidupan di dalam keselamatan-Mu. Dan sekarang secara khusus Tuhan, kami ingin sekali memfokuskan pikiran kami untuk memikirkan akan tema yang sudah disediakan oleh gereja ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati kami. Dengarkan seru sembahyang kami, oleh karena hanya dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, tema untuk bulan ini itu adalah persekutuan atau persahabatan. Tapi istilahnya persahabatan yang kondusif. Kondusif itu bahasa Inggris, saudara. Jadi maksudnya kalau kondusif itu adalah sesuatu kondisi yang paling baik. Jadi kalau persahabatan itu mempunyai kondisi yang paling baik, itu biasanya itu berfungsi dengan baik sekali. Jadi itulah yang menjadi tema daripada bulan ini. Nah, lalu untuk minggu ini temanya itu kemudian difokuskan kepada bagaimana sih memulai persahabatan seperti itu. Kalau disebutkan memulai percakapan, yaitu saudara, saya sebagai konselor sudah lebih dari 40 tahun, saudara. Jadi saya tahu sekali bagaimana mengajarin saudara itu bagaimana memulai percakapan. Tapi kalau saya khotbah itu, maka khotbah ini lalu menjadi psychological preaching namanya. Nah, itu keliru nantinya. Jadi kalau saya mengajari saudara bagaimana saudara memulai percakapan, ini khotbah ini menjadi psychological preaching, yaitu khotbah psikologis. Nah, itu saya menjadi keliru. Nah, khotbah orang yang berani naik di atas mimbar itu mewakili sebetulnya Allah sendiri. Berarti khotbahnya ya dari Alkitab. Tidak boleh psychological preaching. Jadi psikologi itu hanya pelengkap saja. Oke? Jadi saudara, saya ingin mengajak kita itu melihat satu bagian dari Alkitab sekarang. Ya, mari kita fokuskan diri kita dengan pertanyaan mengenai persahabatan. Apa saudara punya sahabat? Ada?
Bagaimana saudara tahu dia sahabat saudara? Berapa lama saudara bersahabat dengan dia? Apa persahabatan saudara itu konsisten, stabil? Apakah melalui persahabatan hidupmu tumbuh menjadi pribadi yang makin matang, makin bijaksana? Jadi persahabatan yang kondusif menghasilkan hidup yang berubah. Jadi mari kita melihat dari Filipi, saudara, saya ingin mengambil pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, yang ada di bawah bumi, di atas bumi maupun di bawah bumi. Dan segala lidah itu akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Lalu 2 ayat kemudian, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tulisan Paulus itu sulit, saudara-saudara. Sampai Petrus pun kalau membaca tulisannya Paulus puyeng kepalanya. Sampai dia mengatakan, hati-hati kalau baca tulisannya Paulus. Karena kamu hati-hati, baca justru sesat. Luar biasa ya. Jadi makanya membaca Alkitab itu membutuhkan sekali anugerah Roh Kudus. Saudara, kalau hatinya tidak ingin untuk dipimpin Roh Kudus, baca Alkitab, justru imanmu itu lemah. Jadi membaca Alkitab harus lahir dari hati yang ingin sekali dituntun Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang akan menolong kita membaca, mengerti. Nah, saudara, kita memikirkan mengenai persahabatan yang kondusif. Nah, kenapa sih kok perlu memikirkan hal seperti itu? Saudara, kita percaya sekali bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan peta dan gambarnya Allah. Nah, manusia itu bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Karena peta gambarnya Allah Tritunggal. Sehingga manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, sehingga manusia harus membutuhkan orang lain. Manusia hidupnya harus tergantung dalam hubungan dengan sesama manusia. Stephen Covey di dalam bukunya Seven Habits itu sampai mengatakan antara manusia yang kurang dewasa dengan yang dewasa itu ada bedanya. Jadi orang yang kurang dewasa itu dependen, tidak kreatif, pasif gitu ya. Tapi orang yang dewasa itu belajar kreatif, inovatif.
dan belajar independen. Waduh, kalau begitu jadi keliru ini ya. Enggak. Lalu dia mengatakan, tetapi orang yang sungguh-sungguh dewasa, dia sadar independennya itu tidak baik. Aneh ya? Sehingga orang yang sungguh dewasa sengaja menciptakan budaya yang Stephen Covey sebut mutual dependency. Budaya saling ketergantungan dengan orang lain. Nah, orang yang sungguh dewasa itu kalau menikah itu sadar sekali. Memang aku butuh orang, bukan untuk melayani aku. Butuh orang yang bisa menegur aku. Butuh orang yang bisa mengingatkan aku. Butuh orang yang menolong aku. Oleh karena aku sebetulnya manusia yang tidak mungkin hidup sendiri. Man tidak pernah menjadi an island. Manusia itu bukan pulau yang terpencil. Nah, makanya manusia butuh persahabatan. Tetapi yang kedua, kenapa persahabatan itu saudara-saudara perlu pikirkan? Ya oleh karena saudara kalau kita mau perhatikan Matius pasal 18 ayat 20. Maka kita mulai mengerti gitu ya, bahwa tujuan Tuhan dengan menyelamatkan umat manusia, saudara-saudara jadi orang Kristen, dalam Yohanes pasal 17, Yesus sampai mengatakan apa? Tuhan jangan ambil mereka dari dunia. Loh aneh ya. Karena tujuan saudara bukan cuma diselamatkan toh. Nah, orang yang diselamatkan itu disebutkan menjadi kumpulan dari orang anggota gereja. Gereja itu namanya eklesia. Eklesia itu artinya orang diambil keluar dari dunia, lalu diapakan? Dimasukkan lagi ke dunia. Itu eklesia. Jadi saudara ini orang diselamatkan dari dunia berdosa, saudara bukan langsung naik surga. Keselamatan itu bukan begitu. Saudara masuk lagi ke dunia supaya apa? Makanya Yesus dalam doanya dalam Yohanes 17 mengatakan kepada Bapa di surga, jangan ambil mereka dari dunia ya Bapa, tapi lindungi mereka dari hal yang jahat. Oleh karena apa? Mereka mesti di dunia menjadi bukti kemenangan salib Kristus atas dosa yang sudah berlaku dalam hidup mereka. Nah, bagaimana saudara bisa mengalami itu? Menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap ini. Makanya dalam Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, aku akan hadir di sana. Yaitu melalui apa? Jikalau mereka bersatu. Nah, di mana ada dua orang atau lebih bersatu, saling mengasihi, I will be there. Aku akan di sana. Aku akan mulai berkarya melalui orang-orang ini. Nah, jadi kehadiran Kristus yang maha dahsyat ini hadir. Makanya di dalam Filipi pasal 2 tadi sudah diingatkan. Oleh karena dalam Kristus, oleh karena kalau kamu percaya pada Kristus, itu dalam dirimu ada kuasa Kristus. Ada kasih karunia Kristus yang dahsyat ini. Ya, tetapi kasih itu baru menjadi nyata jikalau saudara saling mengasihi. Yohanes pasal 13 mengatakan bagaimana dunia akan tahu kamu muridku, kata Yesus, jikalau kamu tidak saling mengasihi. Nah, sehingga kita ini harus saling mengasihi. Tapi saudara jangan pikir saling mengasihi itu saudara kalau ngerti saudara lakukan, saudara tidak akan lakukan. Makanya ini omong seperti ini menjadi omong kosong tak. Saya menjadi orang Kristen sejak lahir kan, saya melihat sendiri. Justru paling sulit ini. Oleh karena apa? Gereja, namanya gereja yang sejati itu ada 3 komponen. Yang pertama harus ada marturia, yaitu gereja itu ada pemberitaan firman, ada pengajaran. Ya, lah gereja yang sejati ada unsur diakonia. Artinya apa? Gereja yang sejati itu melayani. Tapi yang ketiga, yang seringkali menjadi paling sulit. Gereja yang sejati ada koinonia, artinya persekutuan. Ya. Ini yang paling sulit. Saudara menyanyi dalam Yesus kita bersaudara, gitu ya. Kau saudaraku, aku saudaramu. Kadang-kadang menyanyi bergandengan tangan. Semuanya itu omong kosong aja, saudara. Oleh karena kalau saudara mau nanti saya perhatikan ya, saudara lihat nanti. Habis kebaktian ini, saya 2-3 tahun yang lalu pernah mengatakan, nanti habis kebaktian ini, saudara. Saya kasih waktu bukan 1 menit. 1 menit itu 60 detik kelamaan. Saya kasih waktu setengah menit. Begitu amin,
Saudara jangan keluar dulu. Setengah menit tok. Saudara cari yang belum kenal. Ya lakukan. Nanti lihat. Begitu amin budal ini. Oleh karena saudara tidak mau. Luar biasa sekali saudara. Ini permintaan dari Tuhan Yesus itu bukan permintaan untuk pergi ke Afrika, kemana, ke China, sulit sekali. Permintaan untuk belajar kenal. Untuk belajar mengasihi. Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya bedanya apa dong dengan orang dunia ini? Kamu belajar mengasihi orang yang belum kamu kenal. Belajar kenal, ulurkan tangan. Sambil mengatakan, aku namanya Yakub Susabda ini, ya kan? Apa boleh aku tahu namamu? Apa boleh aku itu mendoakan kamu sepanjang minggu ini? Nah, itu tak. Sudah, nanti saudara lihat. Ya, pekerjaan yang saya berikan kepada saudara nanti serasa sulit sekali. Hebat sekali manusia ini. Saudara nanti akan lihat betapa sulitnya setengah menit menuruti perintah Roh Kudus. Maka kalau berbicara mengenai ini, saya tidak ingin kita bicara gombal-gombalan. Cuma ngomong ide yang bagus-bagus, wong pelaksanaannya tidak ada. Lalu bagaimana? Lah saudara mulai tahu sekarang, ya kan? Jadi yang pertama kita perlu pikirkan. Realitanya Tuhan ingin kita bersekutu. Realitanya bagaimana? Udah. Realitanya kita tidak mau bersekutu. Nah, saudara kita perhatikan. Realitanya keselamatan dalam Kristus yang saudara sudah terima tidak mengubah saudara dan saya. Saudara jangan ngomong, saya sudah selamat, saya sudah diubah, diperbarui. Omong kosong. Keselamatan dalam Kristus, Agustinus mengatakan anugerah itu hadir. Tapi kehadirannya dia mengatakan implanted. Luther ketika mendengar Agustinus mengatakan implanted, dia tidak setuju. Kalau implanted itu punya kekuatan mengubah langsung. Dia mengatakan imputed. Jadi kehadirannya itu berbarengan. Loh apa? Berbarengan dengan apa? Makanya dia mengatakan dalam istilah Latin, ya kan, Luther mengatakan semper iustus et peccator. Itu artinya simul iustus et peccator. Kita ini sudah menerima anugerah, kita itu iustus, orang yang sudah diselamatkan, sudah saleh, tapi juga pendosa. Jadi dua ini jajaran Tuhan. Ayo luar biasa. Sehingga kita mesti waspada. Saudara sudah diselamatkan, tidak dengan sendirinya keselamatan itu membuat saudara berubah. Saudara perlu sekali meresponi keselamatan. Makanya kalau bicara dalam Alkitab, Galatia pasal 5 itu mengatakan dalam bentuknya imperatif. Perintah. Berjalanlah dalam roh. Ya, dengar suara itu, turutilah perintah. Iya, perintah. Oleh karena apa? Kalau you tidak nurut, ya ini keselamatan itu tidak punya peran untuk mengubah. Yakobus pasal 2 itu kan mengatakan iman tanpa perbuatan, ya mati. Jadi saudara mesti membiarkan iman itu hidup. Gitu ya. Jikalau saudara betul ingin menjadi orang Kristen yang betul-betul itu tahu saudara dan saya diselamatkan, ya iman itu harus hidup. Kadang-kadang saya secara ekstrim 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu di sini saya pernah mengatakan, ini gereja itu selalu mengusahakan 5 hal. Tapi punya 5-5-nya itu manusia belum berubah saudara. Pertama, gereja selalu mengusahakan orang lahir baru. Oke? Yang kedua, supaya orang itu belajar mencintai Yesus. Ya toh? Yang ketiga, supaya orang Kristen itu punya teologi yang bagus. Ya toh? Betul. Yang keempat, supaya orang Kristen kenal Alkitab ini dengan betul. Betul enggak? Betul. Yang kelima, supaya orang Kristen melayani dan pelayanannya efektif. Sekarang kalau orang Kristen punya 5-5-nya, berubah enggak? Lahir baru, merasa cinta Yesus, punya teologi yang bagus, pengetahuan Alkitab itu jami, melayani dan pelayanannya efektif. Berubah? Tidak berubah. Saudara lihat aja mulai Abraham, mulai Daud, mulai Musa, semuanya itu punya itu. Ternyata saudara tidak langsung mengubah manusia. Petrus
yang tahu sekali dan dia mendapat anugerah dalam Matius pasal 16 kan ketika Tuhan tanya, menurut kata orang siapa sih aku ini? Murid-murid ngomong ini ngomong itu keliru. Petrus tiba-tiba ngomong cepluk. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan, Petrus, Simon Petrus, yang ngomong bukan kamu. Roh Bapakku yang ngomong pada kamu. Ya toh? Sudah. Di atas iman seperti inilah aku akan membangun gerejaku. Tapi beberapa menit kemudian, Yesus kemudian ngomong, aku ini akan ditangkap, diadili, kemudian disalib sampai mati. Langsung Petrus. Pikirannya apa? Karena dia sangat mencintai Yesus, saudara. Dia ingin membela gurunya. Dia pegang tangan Yesus, tarik ke pinggiran ngomong, Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu, Tuhan. Yesus ngomong apa sama dia? Kamu iblis. Bayangin. Jadi orang ini jangan pikir oleh karena merasa cinta Yesus, serang bela-bela Yesus, silakan. Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Justru belajar untuk menyingkapkan itu. Bagaimana sudah beriman, itu tidak mungkin dengan kekuatan sendiri. Makanya kalau kita mau perhatikan seperti itu, punya lima-limanya tidak mengubah. Lalu bagaimana kita? Jadi saudara kita itu harus mengerti, mengenal diri sendiri dulu. Sebetulnya yang terjadi dalam diri dan jiwaku itu apa sih? Gitu loh. Nah saudara kita harus tahu dulu. Ya kan, yang terjadi dalam jiwaku itu apa? Kalau saya membaca buku-buku sistematik teologi, itu selalu kalau cerita mengenai dosa itu selalu dua macam, saudara. Buku sistematik itu tebel-tebel, ya kan? Dosa yang namanya original sin, dosa asal. Lalu dosa actual sin, dosa perbuatan. Cuma itu tok. Tapi sistematik teologi tidak pernah menyinggung satu dosa yang saya akan sebutkan ini. Yaitu dosa yang tidak bisa dihindari. Inevitable sin. Apa ini? Ini dalam pikiran teologi itu tidak ada, saudara. Saya sebutkan dosa inevitable sin. Ini sesuatu yang justru paling dahsyat. Dosa sudah hadir. Polanya sudah terbentuk. Kita tidak bisa menghindar. Misalnya saja, kalau saudara belajar akan psikologi sekarang, ya kan? Saudara belajar mengenai developmental stages, psikologi perkembangan. Yaitu ada 6 macam, 7 macam. Salah satunya itu dari Erik Erikson. Nah, dia mengatakan anak umur 0 sampai 2 tahun. Di dalam psikososialnya, itu sebetulnya anak itu membutuhkan orang tua yang peduli, yang hangat, yang penuh cinta kasih, orang tua yang akur, yang cinta anaknya, oke? Tapi kalau anak yang 0 sampai 2 tahun ini ternyata papa mamanya tiap hari bertengkar, saudara. Bahkan mama papanya tidak cinta bayi, merasa terganggu dengan bayi yang kecil ini. Bangun jam 1:30 pagi oleh karena ngompol. Papa mama jengkel sekali sehingga kamu tuh anak selalu bikin papa tidak bisa tidur ya. Ganti popoknya dengan kasar, juga gendongnya, ngasih air susunya juga tidak mukanya cembetut, tidak enak. Nah, sederhana aja perhatikan. Yang terbentuk dalam jiwa anak apa? Aku tidak suka manusia. Meskipun otaknya belum mikir, jiwanya bereaksi. Karena manusia pertama yang hadir dalam hidupnya, itu membuat dia tidak senang. Manusia pertama yang hadir dalam hidupnya, membuat dia gelisah. Sehingga dia tidak suka manusia. Nah, sekarang kalau tidak suka manusia, dia sekarang sudah menjadi orang 30 tahun. Dia ngerti, kamu harus bisa bersahabat. Tapi dia itu tidak pernah butuh bersahabat. Nah, orang seperti ini kalau sampai ekstrim, dia menjadi psikopat. Kalau ekstrim, dia menjadi antisosial. Dia akan memakai hukumnya sendiri, dia tidak peduli orang lain. Ya, bahkan ada orang-orang seperti ini merasa hidup itu sendiri. Sehingga bagi dia yang penting itu adalah saya punya kepuasan harus dipuaskan. Sehingga kalau saya butuh uang seperti mulut terenganga seluruh dunia mau saya telan pun saya tidak pernah puas. Saya memakai segala macam cara melalui korupsi, nyuap sampai kalau perlu membunuh orang. Demi mendapat apa yang kubutuhkan. Mulainya dari mana? 0 sampai 2 tahun. Dia menjadi pribadi yang kayak gitu, saudara. Apa dia sengaja menjadi pribadi kayak gitu? Tidak butuh persahabatan. Tidak butuh manusia. Saya bisa hidup sendiri. Saya bisa manipulir semua manusia di seluruh dunia ini. Untuk kepentinganku sendiri. Saya tidak bisa percaya pada manusia.
Ya kan? Jadi kalau ngomong dia selalu ada politiknya. Dia selalu bohong. Dia selalu memanipulir supaya tujuannya tercapai. Nah, orang seperti ini kalau mendengarkan firman bisa nurut apa enggak? Sudah pasti sulit sekali. Oleh karena apa? Oleh karena memang sudah hadir yang namanya inevitable sin. Dosa yang sudah hadir di sini. Dia melihat orang lain butuh aja enggak? Pengen kenal aja enggak? Jadi meskipun saya ngomong sejuta kali, enggak mungkin dia akan ingin mendekati orang dan menyalami. Nah, saudara nanti akan lihat. Jadi kalau dia itu menyalami, semuanya palsu. Semuanya itu manipulasi. Semuanya hanya performance itu menunjukkan kepada orang lain. Seperti hatinya, aku tidak butuh manusia. Nah, saudara mengerti sekarang ya. Jadi kalau saudara memperhatikan seperti ini, kita akan jangan heran bahwa sebetulnya hubungan antara manusia itu bisa dibagi dalam 5 level. Yang terbagus, yang namanya itu menjadi best friend. Ya kan, tapi jarang sekali mungkin hanya Daud dan Yonatan gitu ya. Yang bagus sudah lumayan aja yang namanya close friend. Menjadi sahabat. Ini baik sudah. Oke. Tapi saudara, apa itu sahabat? Ada orang mengatakan a friend in need is a friend indeed. Manusia yang sejati, sahabatku yang sejati adalah sahabat yang bisa muncul menolong aku pada masa kesulitan. Betul? Juga tidak betul, saudara. Ini omongan yang hanya bisa menjadi klise, saudara. Nah, saudara kalau perhatikan, banyak orang seperti misalnya Kick Andy, ya kan? Saya lihat di TV gitu lagi bawa orang kaya pergi ke NTT, pergi ke Lombok, kemana begitu untuk beri bantuan. Saudara, kalau saya mau melihat seperti itu, ini suatu tren. Apa betul genuine? Bisa ya, bisa tidak. Jadi filantropik. Membantu orang kaya kasih ini supaya masuk TV. Belum tentu. Ada keinginan menjadi sahabat dari orang ini? Enggak. Kemungkinan motivasinya adalah saya memberi supaya saya dikenal sebagai orang yang baik. Ya kan? Saya memberi supaya dikenal sebagai orang yang peduli. Nah, saya memberi supaya ada orang-orang itu terus dependen kepada saya. Juga bisa begitu. Ya kan? Nah, ini macam-macam motivasinya. Apa sih orang yang suka memberi kepada orang yang di sinabung itu sedang mengalami kesengsaraan? Adalah orang yang betul mengasihi. 99% tidak. Nah, masalahnya seperti ini. Sehingga kita tahu kalau istilah tadi, a friend in need is a friend indeed. Itu saudara mesti harus pahami siapa orangnya dulu. Apa konsisten apa enggak? Apa itu lahir dari hati nuraninya atau itu sebetulnya punya rekayasa tersendiri, saudara? Nah, sehingga ini hubungan ya, best friend. Nah, di bawah best friend adalah close friend, menjadi sahabat. Tapi menjadi close friend pun, manusia yang percaya kepada Tuhan pun kadang-kadang itu tidak setia, saudara. Saya membaca dalam Raja-Raja cerita mengenai Salomo, saudara. Salomo bukan pada masa elek menjadi jelek. Sebelum elek masih bagus, yaitu pada masa dipanggil Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya supaya dia membangun bait Allah. Itu kan masa imannya lagi tinggi sekali toh. Lalu apa? Pada saat dia mulai membangun bait Allah, lalu orang-orang tertentu termasuk orang Libanon, Raja Hiram, kaya raya ini, karena dia hupengnya ayahnya dari Salomo, hupengnya Daud. Dia kirim makan kayu senobar, kayu aras dari Libanon. Luar biasa, kayu itu hebat sekali kalau lihat di Libanon. Itu kayu ada yang usianya ribuan tahun. Dipotong, ditebang apa? Plus lebih daripada 40 ton dari apa? Emas. Dan barang-barang berharga. Untuk apa? Untuk Salomo. Lalu mengatakan aku bersuka cita. Jadi Hiram ini mengulurkan tangan ngajak Salomo jadi sahabatnya. Salomo menyambut tangannya, tapi hatinya elek. Nah, buktinya apa? Salomo kemudian setelah itu cuma membuat 2 tanda. Yang pertama, di dalam bait Allah dia membangun satu ruangan. Ruangan itu disebut Libanon Room. Cuma itu tak. Jadi ruangan Libanon. Oke? Ya enggak ada apa-apanya dah. Tapi lebih lagi, dia memberi 20 kota kepada Hiram. Kota di daerah Galilea. Lalu Hiram setelah membantu, bait Allah sudah berdiri,
Dia diiringi dengan pasukannya mau melihat hadiah dari Salomo. Apa yang terjadi? Dia melihat ini kota-kota yang tidak ada gunanya. Kota di tengah padang gurun tidak ada apa-apanya. Sampai Hiram mengatakan, aduh saudaraku. Kota-kota yang kau berikan kepadamu ini kok kayak gini. Bayangin. Ini yang namanya Salomo. Seorang yang dekat dengan Tuhan tapi jiwanya tidak baik. Nah, jiwanya tidak baik ya. Oleh karena apa? Inevitable sin tadi. Dia lahir dibesarkan dalam keluarga Daud yang tidak berfungsi. Keluarga Daud yang tidak harmonis. Dia lahir di tengah selingkungan di mana orang tuanya dan seluruh keluarganya bukan orang-orang yang membina keluarga utuh, yang mengasihi anak-anaknya. Sehingga dalam keluarga Daud itu saling bunuh-membunuh luar biasa. Nah, Salomo lahir di dalam lingkungan seperti itu. Akibatnya dia mewarisi inevitable sin. Dosa yang tidak bisa dibuang. Dosa watai jelek. Tidak bisa bersahabat kepada orang. Nah saudara kalau mau perhatikan, jangan kita berpikir kalau saya punya lima-limanya, kenal Tuhan, merasa cinta Tuhan, tahu teologi, saya kenal seluruh Alkitab, lalu saya melayani dan pelayanannya sama seperti Salomo membangun bait Allah yang luar biasa dahsyatnya, hidup saya pasti diperbarui. No. Makanya saudara kenal dulu diri kita. Di samping best friend, di bawahnya close friend. Lalu ya casual friend. Ya teman yang casual aja. Itu artinya orang casual friend tidak selalu harus bertengkar saudara. Mungkin sama-sama itu bekerja di satu perusahaan. Dan nanti kadang-kadang kalau lunch time pergi cari lunch together. Kadang-kadang weekend nonton bareng. Ya kan teman ngobrol. Tapi casual. Casual itu bukan friend sebetulnya. Oleh karena apa? Saya tidak tahu siapa kamu. Apa pikiranmu? Apa motivasimu? Jadi ini casual friend itu cuma menjadi teman di permukaan saja. Baik? Ya oke, cukup baiklah. Kalau saudara bisa menjadi casual friend kepada teman-teman di sini satu gereja, itu sudah bagus. Di mana saudara itu ketemu ramah. Di mana saudara itu menyapa. Di mana saudara tahu namanya. Di mana saudara tahu pekerjaannya. Di mana saudara tahu dia tinggal di mana? Di mana saudara tahu anaknya berapa? Anaknya sekolah di mana? Dan saudara kalau ngomong-ngomong sudah mulai pribadi. Nah, tapi casual. Itu artinya saudara bukan sahabat. Sehingga nanti pada masa saudara itu dituntut untuk bersekutu, saudara tidak bisa bersekutu. Oleh karena yang mengikat saudara, Roh Kudus dengan Roh Kudus ini tidak biasa dibuka untuk biasa dipakai untuk bersekutu. Di dalam Kolose pasal 3 disebutkan, Yuma bersekutu sebagai saudara seiman, itu harus Tuhan yang memulai. Dan Tuhan memulai, kamu menyambut. Sehingga pada saat kamu ketemu dengan sahabatmu, dikatakan, hendaklah masing-masing membagikan firman, mazmur, puji-pujian. Nah, kalau saudara sudah biasa ngomong pada sahabat atau temanmu itu, firman Tuhan, mazmur, puji-pujian, kesaksian hidup, saudara disatukan sama dia. Oleh karena apa? Ini janji Tuhan sendiri. Nah, di dalam konteks itulah saudara dan saya mengalami kehadiran Kristus. Cuma apakah saudara mau sampai ke sana? Jadi kembali kepada soal tadi ya. Best friend, di bawahnya itu close friend, lalu casual friend, lalu just familiar person. Lalu di bawahnya lagi menjadi stranger. Yang asing, saudara-saudara sebagian besar ini stranger aja, tidak kenal. Jadi ini bukan gereja yang sejati jika tidak kenal. Kita harus hati-hati, kita mesti waspada dengan sungguh. Oleh karena harus kita itu minimal casual friend. Nah sudah mulai ada keramah tamahan. Di mana saudara ada keinginan, ini saudaraku seiman. Kenapa begitu sih? Karena hubungan saudara dengan saudara di sini akan terbawa di surga. Padahal hubungan saudara dengan istrimu, hubungan saudara dengan suamimu berakhir pada saat kematian tiba. Di surga tidak ada suami istri. Hubungan saudara dengan papamu, hubungan saudara dengan anakmu berakhir dengan kematian. Karena di surga tidak ada papa dan anak. Saudara mesti waspada ini.
Tapi hubungan saudara seiman forever. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pada saat perjamuan akhir, sampai nanti kita bertemu lagi di surga dan minum air buah anggur ini bersama-sama. Katakan Yesus. Jadi ini penting sekali. Oleh karena ini akan forever. Hubunganmu ini saudara seiman selama-lamanya. Masa saudara tidak menginginkan betul-betul itu membinanya, kenal, sehingga persaudaraan ini menjadi sesuatu yang efektif. Ya kan? Sehingga tadi familiar saja, waduh sedih sekali. Stranger, waduh lebih sedih. Yang paling sedih menjadi enemy. Di dalam gereja pun, bahkan suami istri pun, seringkali hubungannya menjadi musuh, saudara. Tapi kalau kita melihat dari psikologi, musuh kadang-kadang sengaja kita cari. Saudara Mackenzie, itu seorang penulis pernah mengatakan seperti ini. Some people make enemies instead of friends. Why? Because it is less trouble. Jadi seolah orang-orang lebih suka cari musuh daripada membangun persahabatan. Oleh karena apa? Cari musuh. Tidak repot. Kalau kamu punya sahabat, dia ulang tahun, kamu mesti kunjungi, ya kan? Dia punya acara apa, kamu mesti ikut repot, ya kan? Ya, menjadi sahabat itu a lot of trouble. Menjadi sahabat membuat saudara terikat, membuat saudara itu ada obligation. Menjadi sahabat itu saudara terpaksa memainkan peran yang terbaik untuk sahabatmu. Tapi menjadi musuh, tidak peduli, kamu mau mati di pinggir jalan, silakan. Saudara, jiwa manusia itu mengatakan lebih suka cari musuh. Sehingga suami istri pun banyakan itu kalau sudah musuhan seringkali tidak mau diakurkan. Saudara, saya itu ketemu dengan beberapa pasangan. Suaminya nyeleweng tidak karu-karuan. Udah? Setelah dia pergi dengan perempuan, ini si istri kan luka hati. Setelah 5 tahun pergi, suaminya itu kemudian mulai bosan sama perempuan itu. Lalu mulai ada perasaan kasihan sama anaknya. Dan kemudian ada keinginan balik. Minta tolong saya untuk ngakurkan. Ketika saya tanya istrinya, dia tidak mau. Saya sudah terbiasa 5 tahun itu hidup bebas, Pak. Saya tidak bisa ngebayangin orang itu masuk lagi di dalam hidupku. Saya ingat yang dulu-dulu, saya tidak tahan, Pak. Saya tidak kuat hidup dengan orang laki kayak gitu. Nah, jadi mau enggak? Belum tentu mau. Jadi jangan saudara pikir kalau orang Kristen dengan sendirinya mau nurut firman Tuhan, saudara. Oleh karena apa? Ya ini inevitable sin, dosa yang tidak bisa dihindari sudah hadir. Sekarang pertanyaan saya, lalu bagaimana kita? Saudara, untuk menjawab ini saya ingin kita juga lihat Alkitab, jujur aja sudah. Alkitab, kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Loh, Paulus, Kisah Rasul 1 pasal 15. Waduh, Paulus sama Barnabas itu bertengkar, saudara. Gara-gara Barnabas ngajak keponakannya namanya Yohanes Markus. Yohanes Markus di perjalanan ini, dia pulang. Paulus itu sengit, tidak senang sama anak kayak gini. Nah, ketika mau PI lagi, Barnabas mau ngajak keponakannya lagi. Paulus mengatakan, tidak pantas mengajak orang seperti ini. Wah, akhirnya disebutkan dalam Kisah 15 terjadi pertengkaran hebat sehingga ngapain? Paulus pergi ke kanan, Barnabas pergi kiri. Jadi jangan saudara pikir ini hamba Tuhan sudah kelas atas, saudara. Kayak gini. Kalau saudara perhatikan Galatia pasal 5. Ini pada suatu hari Paulus dengan rombongan masuk sesuatu ruangan. Ternyata di ruangan itu ada siapa? Petrus lagi makan siang sama orang-orang non-Yahudi. Nah, Petrus itu lagi makan dengan orang-orang Gentiles. Begitu rombongan Paulus itu masuk, Petrus kaget. Langsung ngapain? Lari dia lewat pintu pinggir. Paulus di muka umum itu menegur. Kamu seorang rasul kayak gini. Kenapa? Dalam pikiran Petrus. Malu. Saya seorang rasul, orang Yahudi. Makan dengan orang non-Yahudi. Yang di dalam tradisi Yahudi tidak boleh. Malu dia. Padahal ini orang sudah beriman.
Sudah diselamatkan, masa kayak gini? Nah, jadi saudara jangan pikir bahwa masalah kelemahan untuk membangun persahabatan itu hanya ada pada saudara dan saya. Alkitab juga gitu. Jadi Petrus begitu, ya kan, Yohanes begitu, Paulus begitu. Lalu bagaimana kita? Nah, lalu kita lebih jujur lagi sekarang. Tuhan Yesus dari 12 murid ternyata tidak kepada semuanya bisa bersahabat. Nah, lalu apa ini? Apa lalu Tuhan Yesus tidak mengasihi 9 yang lain? Mengasihi. Cuma soal persahabatan itu masalah yang eksklusif. Nah, saudara mesti mengerti ini. Masalah persahabatan itu eksklusif. Sehingga Yesus hanya bisa bersahabat dengan 3 murid. Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka inilah yang Yesus tahu boleh melihat pada saat Yesus menangis. Boleh mendengar pada saat Yesus berdoa dengan ketakutan. Boleh tahu pada saat Yesus sampai ngomong sama bapaknya kalimat-kalimat yang tidak masuk akal. Bapak, kalau boleh cawan ini pahit ini disingkirkan daripadaku. Masa dia tuh takut? Masa dia mau menolak? Tapi dia akan lanjutkan. Jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Yesus tidak berdosa dan dia bukan orang berdosa. Dia adalah inkarnasi dari Allah yang mengosongkan dirinya. Dan dia memberi contoh kepada kita. Persahabatan itu tidak bisa dipaksa, saudara. Saudara hanya harus menemukan. Nah, sehingga Paulus pun di dalam hidupnya dia bersahabat. Dan persahabatannya itu ternyata kadang-kadang dengan apa? Orang yang jauh lebih muda, Timotius. Persahabatannya bukan dengan Barnabas, ya kalau ngomong tidak cocok dia. Persahabatannya itu dengan Timotius. Sehingga Paulus itu sangat sekali berani ngomong apa adanya kepada Timotius. Sehingga dia menjadi personal. Di dalam suratnya dia mengatakan, Timotius, aku kangen kepadamu. Nah ini kalau tidak sahabat tidak berani ngomong ini. Tengoklah aku di penjara. Lalu titip lagi, Timotius, kalau kamu nanti mau nengok aku, tolong mampir di rumah Karpos. Kamu bawalah mantolku, jaketku itu. Karena musim dingin ini segera tiba. Winter is coming. Kamu juga jangan lupa Timotius, aku titip ya. Buku-bukuku, perkamenku kamu bawa. Itu berguna sekali untuk aku. Nah bayangin ya. Jadi ini Paulus sama Timotius itu seperti ini saudara. Ini persahabatan. Lalu kalau saudara membaca Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-15, pasal 16 saudara kaget. Kenapa? Di dalam Kisah Rasul-Rasul ada peristiwa di mana ada orang-orang yang non-Yahudi, ya kan? Itu keberatan. Gitu ya, kalau orang-orang non-Yahudi itu orang Yahudi keberatan. Jikalau mereka itu jadi Kristen tidak disunat. Sehingga ini orang-orang Parisi yang jadi Kristen ini wah reseh selalu mengganggu. Lalu kan Paulus bingung, Petrus juga bingung mau diapain ini. Lalu dibawa ke sidang raya gereja-gereja murid-murid Kristus di Yerusalem. Akhirnya Petrus kasih kesaksian sehingga jelas sekali di hadapan Kristus tidak ada beda Yahudi non-Yahudi. Tidak perlu lagi orang yang non-Yahudi kalau jadi Kristen perlu disunat, tidak perlu lagi. Tidak perlu, haleluya. Nah, dia membawa berita sukacita itu, akhirnya Antioquia dan semuanya senang sekali. Orang non-Yahudi akhirnya tidak perlu bersunat. Karena Roh Kudus itu sudah hadir di dalam hidup mereka. Oke? Saudara coba baca Kisah 16. Ini baru diputuskan oleh rapat sidang di mana? Yerusalem, saudara. Doktrinnya sudah garisnya kenceng. Tidak boleh diowahi. Ya tak? Saudara lihat. Kisah 16. Apa yang terjadi? Paulus melihat Timotius. Melayani, dia susah sekali saudara. Kenapa? Yang dilayani orang-orang Yahudi yang kepalanya itu keras, ya, tegar tengkuknya. Selalu ngeling-ngeling. Timotius, mamanya betul orang Yahudi. Tapi bapaknya orang Yunani saudara. Sehingga Timotius itu tidak bersunat saudara. Oleh karena Timotius tidak bersunat, selalu ada orang-orang Yahudi ini yang selalu mempersulit terus meskipun keputusan sinode seperti itu. Lalu saudara perhatikan dalam Kisah 16 ngomong apa? Timotius,
Aku minta kamu bersunat. Loh, Paulus seolah-olah melanggarakan doktrin yang baru diputuskan mungkin baru berapa hari. Luar biasa ya. Karena dia tahu Roh Kudus menolong dia untuk mengerti. Doktrin itu bukan barang mati. Dia harus melihat karya Roh Kudus bekerja melalui anak muda ini. Ini akan terus dipersulit jikalau dia tidak sunat. Kamu mesti sunat. Jadi saudara, ini hubungan persahabatan. Nanti dalam Lukas, di dalam Filipi 2, Paulus juga bersahabat dengan seorang hamba. Yaitu apa? Kurir. Kurir yang menghantar surat dari mana? Dari Filipi kepada Paulus yang ada di penjara. Membawa makanan, membawa uang untuk mendukung Paulus. Namanya orang ini Epafroditus. Begitu kurir ini datang, omong-omong lengket dia sama Paulus. Sebetulnya cuma tidak ngenter lagi. Dia menunggui merawat Paulus. Sampai dia sendiri ketularan penyakit dan hampir mati. Ini ada di dalam Filipi pasal 2. Akhirnya mereka itu menjadi apa? Sahabat. Jadi apa sih yang Alkitab katakan? Persahabatan itu tidak bisa dipaksakan. Saudara hanya kepada orang-orang tertentu nantinya bersahabat. Tapi saudara tidak tahu siapa orang itu. Sehingga meskipun persahabatan itu eksklusif hanya pada orang tertentu, jangan saudara lalu mengatakan, wah aku sudah punya 2 sahabat, saya tidak perlu yang lain. Tidak bisa saudara. Oleh karena saudara tidak tahu yang lain yang disediakan menjadi sahabatmu, saudara sekarang belum tahu. Sehingga saudara harus reach out, saudara harus mendekati siapa saja. Meskipun Alkitab ngomong persahabatan itu selektif, persahabatan itu eksklusif, tidak kepada setiap orang bersahabat. Tapi saudara dan saya tidak tahu siapa orang lain. Saudara mesti mendekati mereka. Saudara, ada seorang yang cerita, dan dia seorang sebetulnya relawan yang seringkali melayani pekerjaan sosial. Nah, tiap kali dia pergi kerja selalu lewat satu panti werda. Nah, sekarang hari ibu. Hari ibu kemudian dia punya pikiran, aduh sekali-sekali aku mau mampir di panti werda itu. Oh, dia membeli beberapa kuntung bunga mawar. Lalu relawan itu masuk panti werda itu. Wah, kaget. Panti werda ini kotor banget. Baunya pesing, apek, banyak orang sakit, tua-tua itu seperti tidak ada yang merawat. Wah, kayak gini ya. Tapi lalu dia pikir mau kasihkan siapa bunga ini ya. Kemudian dia lihat dari jauh ada seorang nenek yang duduk. Tetapi duduknya itu diikat. Kenapa? Kalau tidak diikat jatuh dia. Ketika didekati nenek itu kaget dia. Karena nenek itu mukanya itu ada kansernya. Sehingga kelihatan gusinya dan giginya itu bolong. Dari mulutnya itu keluar iler terus berjatuhan. Waduh, baunya tidak enak sekali. Lalu tapi tetap dia menjawab. Oke. Lalu deketin nenek mengatakan, "Ma'am, Happy Mother's Day. This is a flower for you." Ya, ini setangkai bunga untukmu. Kemudian nenek itu matanya gini. Kaget dia. Ternyata matanya putih semua, buta dia. Lalu dia mengatakan, "Yes, thank you." Sambil senyum. Lalu dicium gitu. Wah, this must be beautiful rose. Dia ini pasti bunga rose yang indah. Lalu dipegangi, lalu dia mengatakan, "Would you like to help me? Kamu mau menolong saya?" "Menolong apa?" "Please push me, dorong aku ke sana." "Loh kenapa?" "Ya, aku tidak bisa lihat, juga aku tidak bisa nyium. Tapi aku punya teman di sana beberapa. Mereka bisa lihat, mereka bisa nyium. Jadi bunga ini aku akan kasihkan mereka." Didorong, lalu deketin nenek-nenek itu. Lalu dia ngomong, nenek ini, "Happy Mother's Day, Jesus love you." Lalu bubuhan satu lagi, "Happy Mother's Day, Jesus love you." Relawannya kaget. Pikirnya dia akan melayani, menghibur nenek yang kayak gini. Ternyata nenek ini malah menghibur orang lain. Di jalan ketika dia pulang dia pikir-pikir, aduh, aku ingin sekali kenal nenek ini. Akhirnya besok pagi dia datang lagi. Dia mulai ngomong-ngomong. Oh, ternyata nenek ini cerita, aku tuh papa mama aku meninggal ketika aku masih kecil. Gitu.
Tapi kemudian hidup sama mamaku. Meskipun poor, tetapi we are happy. Oleh karena apa? Jesus love me so much. Tuhan Yesus mencintai aku. Lalu relawan ini tanya, masa kamu tidak merasa bahwa hidupmu itu sengsara dan banyak kekurangan? What? Dia mengatakan, kekurangan? Aku tidak pernah kurang. Don't ever say that. Jangan ngomong itu. Aku tidak pernah kurang. Jesus love me so much. Waduh, mulai pada saat itu kemudian relawan itu punya komitmen. Setiap kali datang dia mau ngapain? Dia mau ngajarin supaya menghibur langsung dengan nyanyian, dengan membaca Alkitab. Ketika dia mulai nyanyi Jesus love me, wah ternyata dia hafal nenek ini. Ketika dia membaca ayat-ayat tertentu dari Alkitab, begitu dikutipkan Mazmur, wah langsung dia sudah hafal. Dia hafal ratusan ayat. Sehingga mulai dari itu relawan itu mulai merasa bahwa dia lebih banyak belajar dari nenek ini. Namanya Mabel. Daripada nenek ini mendapat penghiburan dari dia. Dan mereka itu menjadi friend. Menjadi sahabat. Melalui dialah dia grow. Dan melalui dia ini, nenek ini juga mulai tumbuh. Melihat hidup ini dengan berbeda sekali. Meskipun dia sudah mempunyai modal yang baik sekali. Jadi apakah saudara mau pikir? Bahwa sahabatmu itu pasti orang yang kamu tahu. You tidak tahu. You hanya baru tahu jika kamu melangkah. Melalui apa? Melayani. You deketin orang yang kamu belum kenal. Dan di dalam Filipi pasal 2 itu disebutkan. Oleh karena Kristus itu sudah hadir di dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil. Kamu pasti bisa. Oleh karena di dalam hidupmu Kristus sudah memberikan modal. Bagaimana mengasihi orang lain. Bagaimana menerima orang yang kamu tidak suka. Bagaimana mengampuni kesalahan dari orang yang mungkin melukai kamu. Semuanya sudah diberi. Filipi 2 mengatakan, hendaklah kita mulai mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan ini dengan takut dan gentar. Jadi saudara untuk memulai percakapan, dengan sendirinya saudara akan tahu nanti. Mau ngomong apa? Jikalau saudara itu hidup dekat dengan Kristus. Tapi kalau saudara tidak hidup dekat dengan Kristus, ini menjadi kacau. Oleh karena apa? Hanya teori yang saudara tahu, belum tentu saudara kalau ngomong pertama kali itu cocok. Oleh karena hanya Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga kita itu diajar untuk sebelum ngomong aja, kita sudah ingin sekali itu membahagiakan orang ini. Sebelum ngomong, kita ingin sekali ramah dengan orang ini. Sebelum ngomong, kita ingin sekali menjadi sahabat dari orang ini. Sebelum ngomong, kita ingin sekali. Seperti hubungan kita bukan cuma sekarang, tapi bisa diteruskan. Masa saudara-saudara tidak mengizinkan Roh Kudus mulai kerja di dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah gereja ini menjadi gereja yang diperkenan Tuhan. Oleh karena kita itu memulainya apa yang Kristus sudah mulai di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, kami tahu kami semua orang-orang berdosa, termasuk hamba-Mu sendiri. Dan kami selalu mempunyai alasan untuk tidak mau bersahabat. Meskipun kami tahu persahabatan itu sifatnya selektif. Sifatnya eksklusif. Sama seperti yang sudah Tuhan Yesus sendiri contohkan. Tetapi kami tahu, Tuhan ada banyak orang yang Engkau sediakan. Sebetulnya untuk menjadi sahabat kami yang sekarang kami belum kenal. Beri supaya kami belajar mendekati mereka. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.